Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana tips bagaimana seorang santri menjadi santri yang bisa menghadapi segala tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Kepada para calon-calon santri yang berkeinginan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di dunia pesantren, insya Allah beberapa tips ini sangat membantu. Terutama ketika kita berada di pondok pesantren yang mendapatkan satu lingkungan yang baru bagi kita, yang lingkungan tersebut adalah lingkungan Islami yang betul-betul kita harus menyiapkan diri kita untuk belajar sami'na wa ta'na, siap mendengar arahan-arahan, aturan-aturan, dan siap taat kepada arahan-arahan serta aturan tersebut. Maka di sana kita beberapa tips kemarin dari pakaian, kemudian perlengkapan kita, maka salah satunya bagaimana ketika kita mempunyai barang-barang, terutama kitab-kitab kita. Bagi santri-santri yang yang sedang belajar di pondok pesantren, salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana adab kita kepada kitab, kepada buku-buku pelajaran. Maka ketika kita nanti merapihkan atau menyimpan buku-buku kitab di lemari kita atau di rak kitab kita, maka yang paling atas itu adalah Al-Quran. Posisikan Al-Quran di tempat yang paling atas, yang paling teratas. Setelah Al-Quran baru tafsir. Nah, tafsir di bawahnya. Kemudian setelah tafsir baru ke situ hadis. Terus sampai ke bawah. Bagi santri-santri yang mempunyai buku-buku pengetahuan umum, buku-buku tentang ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, bahasa Indonesia, matematika, bisa menempatkannya paling bawah. Atas itu khusus untuk kitab-kitab. Ini cara menyimpan. Kemudian untuk mengatasi atau mengurangi kehilangan di dalam buku kita, maka dikasih nama, dikasih kode, dikasih nomor, disampul. Itu lebih bagus. Pakai plastik dan lain sebagainya sayang. Apalagi kitab-kitab sekarang semakin mahal. Cetakan-cetakan dari Beirut, cetakan-cetakan dari luar negeri, itu lebih mahal karena cover dan kertasnya pun lebih bagus, sehingga kitabnya mahal dan jarang di Indonesia. Kalau kitab-kitab kuning yang dengan kertas kuning itu, cetakan-cetakan Indonesia itu banyak sekali dan harganya relatif murah. Maka dari situ kita harus kasih nama, dikasih sampul, ya, dikasih plastik, ya, plastik mika itu dikasih plastik supaya tadi awet, ya. Kemudian jangan sampai kita ini mengeluarkan kitab tanpa dihitung, harus dihitung kitab apa yang dikeluarkan, maka dipang-pang jadwal itu di depan lemari kita. Di depan lemari kita sudah terpang-pang jadwal pelajaran. Kemudian kita pang-pang jadwal pelajaran, kemudian kita pang-pang di atas jadwal pelajaran, penting sekali. Maka kita akan tahu, dan mengambil buku kitab itu harus dihitung.
berapa kitab yang dikeluarkan dan berapa kembali yang harus dimasukkan. Ketika kita ngambil 5 kitab itu harus kembali. Dan saya dulu ketika belajar di pondok pesantren sama, itu paling anti untuk menyimpan kitab saya di atas kitab orang lain. Kenapa? Ditakutkan tertukar. Kadang kitab kita terbawa oleh orang lain atau punya orang lain terbawa oleh kita. Makanya saya tidak menumpukan atau menyimpan kitab-kitab itu di atas kitab orang lain. Maka ketika di meja kita itu dirapihkan dan diusahakan ketika kita mengambil kembali setelah belajar, maka kitab itu dihitung. Dianjurkan, bahkan ditekankan untuk tidak menyimpan kitab di sembarangan. Ketika habis belajar, betul-betul kitab ini untuk adab kita kepada kitab supaya ilmu kita berkah, maka jangan sampai meletakkannya di bawah. Letakkan kitab itu di atas. Ketika ngaji, ketika menyimpan, itu lebih beradab. Karena di situ banyak qaul-qaul ulama, di situ ada Al-Qur'an, terkadang ada Al-Hadis, ya, ada tulisan sepenggal Al-Qur'an, sepenggal Al-Hadis, ataupun qaul-qaul ulama. Jadi untuk rasa ta'zim kita, walaupun tidak berdosa, tidak jadi buruk begitu, tapi dalam segi adab itu kurang beradab. Makanya tadi perlu untuk kita meletakkannya di atas kita, di atas pangkuan. Bahkan guru kami dalam pengajian itu sering menyampaikan jangan sampai meletakkan kitab di bawah, untuk senantiasa menjaga kitab kita adabnya. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, di situ di dalam Ta'lim wa Ta'lim dijelaskan bahwa tidak meletakkan kitab di bawah dan tidak menyimpan apapun di atasnya. Itu salah satu bentuk adab supaya ilmu kita berkah. Maka ketika kita mendapatkan keberkahan ilmu, tidak banyak ilmu yang didapatkan, tapi keberkahan yang harus didapatkan. Walaupun tidak banyak ilmu yang didapatkan, hanya sedikit, tapi sedikit itu berkah. Maka insya Allah yang berkah itulah yang akan menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang berkah. Ilmu yang menjadi manfaat, maslahat kepada umat. Karena apa? Karena ilmunya berkah. Tapi kalau misal ilmu banyak tapi tidak berkah, kurang kemanfaatannya kepada umat. Itu salah satu tadi tips bagaimana trik kita untuk menjaga barang-barang kita, terutama kitab-kitab kita, dan adab kita kepada kitab, ya. Adab diri kita kepada kitab, memperlakukannya dengan penuh adab. Sekian tips untuk bagi calon-calon santri, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali di video selanjutnya, tips bagaimana seorang santri di pondok pesantren menjadi santri yang penyabar dan juga menjadi yang telaten, senantiasa siap menghadapi segala aturan-aturan dan segala tata tertib yang diberikan oleh lembaga pondok pesantren. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.